Saudara dan saudari, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa dikabarkan kepada semua orang, bahwa sesungguhnya semua manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan akibat daripada dosa tersebut semua manusia mengalami maut. Namun karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang bertakhta, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami mau mengucap syukur kepada Tuhan, karena pada pagi hari yang indah ini Engkau sudah membawa kami sekali lagi di tempat ini untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari-hari yang indah yang Tuhan sudah berikan, sehingga kami masih boleh bernafas sampai saat ini Tuhan. Bapa, sekali lagi kami mohon pengampunan dosa daripada-Mu atas segala perlakuan yang telah kami lakukan. Kami seringkali menyakiti hati-Mu dengan perbuatan-perbuatan kami, dengan pikiran-pikiran kami, dan dengan apa juga yang telah kami lakukan. Kami mohon pengampunan dosa Tuhan. Suci kuduskan hati kami, agar kami layak berdiri di depan Tuhan, agar kami layak sujud di depan Tuhan, agar kami layak mendapat pengampunan daripada Tuhan. Kami orang berdosa, tolong kami Tuhan. Bapak, pagi hari ini kami akan belajar firman-Mu. Berkati firman-Mu dan berkati setiap hati kami, pendengar kami, sehingga firman-Mu ini akan berakar bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, dan kami boleh menyaksikannya, kami boleh menjadi terang dan terang Tuhan, sehingga firman-Mu semakin tersebar di mana-mana dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar satu ketikan yang diambil dari Matius 5 ayat 3. Sebenarnya ketikan ini kesinambungan daripada tahun lalu yang kita akan membuat eksposisi kitab Injil Matius. Namun saat ini kita masih berada di bab 5. Nah, mari kita perhatikan. Berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Blessed are the poor in spirit, for theirs the kingdom of heaven. Diberkatilah orang yang miskin kerohanian, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Demikianlah firman Tuhan. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, tema khotbah pagi hari yaitu tentang kerendahan hati dan kebergantungan kepada Tuhan. Kita sudah pun melalui Christmas baru-baru ini, dan hari ini kita sudah memasuki tahun baru. Sekali lagi saya mengambil kesempatan mengucapkan selamat tahun baru kepada semua jemaat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang tahun ini dan kita dapat memuliakan nama Tuhan. Saudara dan saudari, kalau kita melihat di dalam pembacaan firman Tuhan sebentar tadi, ada 3 bahasa atau 3 tafsiran yang saya lupakan atau saya paparkan supaya kita boleh melihat secara jelas satu persatu. Kalau di bahagian terjemahan baru Indonesia, kita akan dapati bahwa berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah. Tetapi kalau kita melihat di dalam NIV dan EBB, di sana dikatakan diberkati orang yang miskin kerohanian. Jadi kadang-kadang kalau kita mau membaca kitab bahasa Indonesia, kita akan juga melihat di kitab bahasa Inggris ataupun di kitab versi Borneo supaya kita lebih jelas. Karena kalau kita bicara tentang yang ini saja, kadang-kadang kita akan
keliru. Apakah orang miskin saja yang diberkati? Apakah maksud daripada ayat firman Tuhan? Jadi apakah kita harus menjadi orang miskin seperti itu? Nah, lalu kalau kita melihat di terjemahan yang seterusnya, bukan tafsir atau terjemahan, kita akan dapati bahwa yang dimaksudkan miskin itu adalah miskin kerohanian. Tetapi nanti kita akan perhatikan juga satu persatu apa yang dimaksudkan dengan miskin kerohanian. Apakah orang yang miskin kerohanian itu dia masukkan kerja surga atau bagaimana? Nah, jadi ketika Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, di atas bukit, dia mengucapkan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Sebenarnya ayat ini mengandung kebenaran yang mendalam tentang pentingnya kemurnian hati dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jadi kemurnian hati adalah satu aspek penting dalam iman kita, di mana itu akan mencerminkan hubungan jemaat dengan Tuhan. Dan bagaimana kita boleh menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita melihat Alkitab, berulang kali ada perkataan, jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu. Dan itu berbicara tentang kehendak Bapa di surga. Sebab itu kita sebagai orang Kristen harus sentiasa berpegang kepada kehendak Allah, bukannya kehendak kita. Kita tidak boleh mau menjadikan kehendak kita sebagai satu tujuan utama dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh menjadikan kehendak kita itu lebih utama daripada kehendak Tuhan. Sebab itu Alkitab mengajarkan kepada kita, ketika kita berdoa di dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu, bukannya jadilah kehendakmu. Nah, saudara dan saudari, kemurnian hati juga bukanlah tentang kita tidak pernah melakukan dosa. Tetapi kemurnian hati lebih kepada sikap hati yang sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan. Ketika kita hidup dalam kemurnian hati kita yang murni itu, bukanlah bermaksud kita sudah hidup di surga. Kita masih tetap di bumi ini. Sebab itu hati itu harus sentiasa dimurnikan. Dan siapakah yang dapat memurnikan atau menguduskan hati kita itu? Hanyalah Tuhan Yesus. Hanyalah darah Kristus itu yang menguduskan dan memurnikan hati kita. Jadi ketika kita bergantung kepada Tuhan, maksudnya kita juga sedang berusaha untuk hidup di dalam kebenaran. Tentunya ketika kita mau hidup di dalam kebenaran bukanlah suatu perkara yang mudah. Apalagi kalau kita menganggap kita bergantung pada diri sendiri, maka kita akan binasa. Tetapi ketika kita bergantung kepada Tuhan sesuai dengan tema kebergantungan kepada Tuhan, maka kita sentiasa memegang tangan Tuhan. Kita tidak lagi memegang ataupun menganggap diri kita orang yang mampu. Tidak ada kamus itu lagi di dalam hidup kita. Nah, dalam perjalanan kehidupan ini kita juga akan mengalami banyak godaan dan cabaran. Dan godaan dan cabaran itu sudah tentu akan mengotori jalan hidup kita, mengotori hati kita. Namun percayalah, kita anak-anak Tuhan atau orang-orang Tuhan sentiasa dibawa kembali oleh Roh Kudus kepada kerajaan surga itu. Yang kita yang telah berdosa diinsafkan oleh Roh Kudus supaya kita boleh berada di dalam kerajaan surga. Dan Yesus menekankan bahwa mereka yang memiliki hati yang murni akan diberkati dan kebahagiaan sejati dan akan melihat Allah. Di dalam ayat firman Tuhan tadi kita akan dapat melihat berbahagia atau diberkati orang yang miskin kerohanian karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Nah, mari kita renungkan secara satu persatu apakah poin yang coba disampaikan di dalam tema ini.
Yang pertama kita akan melihat tentang miskin rohani. Apa yang dimaksudkan dengan miskin rohani? Nah, orang yang miskin rohani adalah orang yang menyadari ketidakmampuan dan kelemahan mereka di hadapan Tuhan. Mereka mengakui bahwa mereka memerlukan pertolongan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Orang yang miskin rohani adalah orang yang sentiasa berpegang kepada Tuhan dan bergantung. Kita sampai hari ini masih tetap miskin rohani. Kenapa? Kalau kita katakan kita adalah orang yang kaya rohani, maka kita tidak akan memandang kepada Tuhan lagi. Kita akan berjalan sesuai dengan kesombongan diri kita. Tetapi karena kita adalah orang yang miskin rohani, maka kita sentiasa berpegang kepada Tuhan supaya kita tidak jatuh dan tergeletak. Orang percaya ataupun anak-anak Tuhan, sekalipun dia jatuh, tetapi dia tidak akan tergeletak, maksudnya tidak akan hancur, tetapi dia boleh bangkit. Karena ada Tuhan yang menolong dia, yang menopang dia. Nah, di dalam Matius 5 ayat 3, Yesus berkata, diberkatilah mereka yang miskin kerohanian, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Di dalam ayat firman Tuhan yang kita belajar sebentar tadi, mereka yang miskin rohani mengakui bahwa tanpa Tuhan mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Ya dan amin. Di dalam Yohanes 15 ayat 6 menjelaskan, jika kita berada di luar Kristus, apapun yang kita lakukan itu adalah sia-sia. Tetapi ketika kita berada di dalam Kristus, maka kita adalah orang yang diberkati. Sebab itu firman ini sungguh jelas menyatakan kepada kita bahwa kita tidak dapat melakukan apa-apa ketika kita berada di luar Kristus. Sebab itu saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, mari kita sentiasa terus berpegang kepada Kristus. Jangan pernah kita menganggap karena kita orang yang selalu membaca firman Tuhan, maka saya orang yang kaya rohani, saya sudah mengetahui segala-galanya. Semakin kita belajar firman Tuhan, semakin kita rasa kita ini terlalu kecil, karena kita bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena Yesus mengangkat kita, menjadikan kita anaknya, kita adalah orang yang binasa. Nah, 1.1 di dalam poin yang besar ada poin yang kecil. Pertama tentang kesadaran dan kelemahan. Di dalam Roma 3 ayat 23, Paulus menegaskan seperti berikut. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ini menunjukkan bahwa setiap orang tanpa terkecuali berada dalam keadaan yang memerlukan anugerah Tuhan. Jadi di dalam dunia ini tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa kecuali Tuhan Yesus yang berinkarnasi menjadi manusia. Tetapi manusia daripada Adam, Hawa sampai hari ini semuanya berdosa. Semuanya memiliki dosa warisan itu sendiri. Dan karena semua orang telah berbuat dosa, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang tanpa ada yang terkecuali. Lalu bagaimana dengan Yesus? Dia juga manusia. Apakah ayat firman Tuhan ini bertentangan dengan apa yang diucapkan oleh Paulus, yang diajarkan oleh Paulus? Tidak. Ketika Yesus dikandung di dalam rahim Maria, dia dinaungi oleh Roh Allah. Itu Roh Kudus menaunginya sehingga dosa tidak dapat mencemari Yesus yang berada di dalam kandungan Bunda Maria. Memang teologi ataupun pemahaman ataupun doktrin pengajaran satu-satu gereja itu berbeda. Tetapi menurut pandangan Reform, menurut pandangan Alkitab, bahwa Maria juga adalah manusia yang berdosa. Tetapi kenapa Yesus tidak dicemari dengan dosa? Karena dia dinaungi oleh kuasa Allah. Yesus di dalam rahim Maria dan dia dinaungi oleh kuasa Allah yang maha tinggi. Satu dosa tidak dapat mencemarinya. Karena Yesus juga berada di dalam rahim Maria bukan hasil daripada perlakuan seksual oleh Maria dan Yusuf, tidak, tetapi Allah lah yang meniupkan rohnya ataupun
membuatkan bayi Yesus ada dalam rahim Maria, tetapi dia dinaungi oleh kuasa Allah Maha Tinggi sehingga dosa tidak dapat mencemari dia. Nah, kita adalah manusia yang berdosa. Kita adalah manusia yang mewarisi dosa itu. Jadi bagaimana dengan kita? Kita memerlukan anugerah daripada Tuhan. Karena kita sudah berdosa, maka kita memerlukan anugerah daripada Tuhan. Kalau bukan anugerah yang Tuhan berikan, semua manusia di dunia ini binasa. Paulus juga mengekspresikan hal ini dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Ketika ia berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini menunjukkan bahwa kelemahan kita adalah tempat di mana kuasa Tuhan dapat dinyatakan dengan jelas. Saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ketika kita mau menguraikan tentang kesedaran dan kelemahan, dan ketika kita melihat 2 Korintus 12 ayat 9, kita diajar oleh Tuhan bahwa ketika kita berada di dalam kelemahan kita, ketika kita menjadi orang yang lemah, yang bergantung kepada Tuhan, maka disitulah kuasa Tuhan diperlihatkan, disempurnakan. Amin. Ketika kita orang berdosa, maka kita adalah orang yang lemah, dan kita memerlukan anugerah Tuhan. Yang kedua, mengakui kebergantungan kepada Tuhan. Miskin rohani mengakui bahwa kita mampu memenuhi keperluan spiritual kita sendiri. Mengakui bahwa kita tidak mampu, bahwa kita tidak mampu memenuhi keperluan spiritual kita sendiri ataupun kerohanian kita sendiri. Dalam Markus 2 ayat 17, Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib ataupun dokter, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk mengambil orang benar, melainkan orang berdosa. Suatu ketika Daud, saya memikirkan siapa orang yang benar itu dan siapa orang yang berdosa. Saya tahu siapa orang berdosa, tapi saya memikirkan, aku coba mencari tahu siapa orang yang benar itu. Ternyata di dunia ini tidak ada satupun orang yang benar. Semuanya orang berdosa. Ketika Yesus mengucapkan perkataan ini dan berkata kepada orang-orang Farisi ahli Taurat, dia sedang menyindir mereka. Karena orang Farisi menganggap mereka adalah orang benar yang melakukan setiap hukum Taurat, melakukan setiap 613 hukum itu mereka jalani. Jadi mereka menganggap mereka orang benar. Tetapi Yesus mengatakan, bukan orang sehat yang memerlukan dokter, tetapi orang sakit. Jadi dia merumuskan bahwa semua manusia di dunia ini adalah orang sakit dan harus bergantung kepada Tuhan supaya mendapat kehidupan itu di dalam kerajaan Bapa di surga. Nah, ini menekankan pentingnya pengakuan akan kebergantungan kita terhadap pertolongan Tuhan. Kita juga diajarkan untuk mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Carilah Tuhan dengan segenap hatimu. Dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, ini mengajak kita untuk bergantung sepenuhnya pada hikmat dan bimbingan Tuhan. Firman Tuhan mengajak kita supaya bergantung sepenuhnya kepada Yesus, bergantung sepenuhnya kepada Allah, memegang tangan Tuhan tanpa melepaskannya. Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita, Dia akan membimbing kita. Ada orang yang mengatakan bahwa firman Tuhan itu tidak penting. Saya sangat heran ketika
berdebat dengan kawan-kawan yang ada di luar, berada di luar sana. Mereka mengatakan bahwa firman Tuhan itu bukan sesuatu yang penting. Yang penting itu bagaimana mereka berada di dalam ibadah dan bagaimana menjalani liturgi tersebut. Saya mulai bingung, kalau firman Tuhan tidak penting, apakah firman itu yang disampaikan di dalam Ulangan, yang Allah sampaikan itu bertentangan? Karena ini adalah doktrin pengajaran daripada kumpulan tersebut. Sedangkan di dalam Ulangan, Allah berulang kali memperingatkan kepada Yesua juga, nah, saudara dan saudari, mari kita terus bergantung kepada Tuhan. Jangan percaya kepada pengajaran-pengajaran yang tidak mementingkan firman Tuhan. Apalagi ketika di dalam gereja penekanan ataupun teguran tentang dosa tidak pernah ditekankan. Gereja hanya boleh berkembang, umat hanya boleh bertumbuh sekiranya dosa itu terus-menerus ditekankan. Kenapa di dalam liturgi kita sekarang ini berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa disampaikan? Karena sesungguhnya kita adalah orang berdosa yang sentiasa melakukan dosa. Kalau ayat firman Tuhan tidak menyadarkan kita, maka kita akan menjadi orang yang sombong. Seolah setiap bahasa kita ada di gereja kita adalah orang kudus. Tapi firman Tuhan menegur kita bahwa ini harus disampaikan, berita tentang pertobatan. Karena kita adalah orang yang selalu melakukan dosa. Pengampunan dosa itu juga harus disadarkan. Karena Yesus mengampuni orang yang benar-benar rendah hati. Karena itulah seharusnya yang ada di dalam satu liturgi. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan, harus dikabarkan kepada kita dan kepada semua orang. Kalau apa gunanya setiap minggu kita ada di dalam gereja, tetapi makna daripada berita tentang pengampunan, berita tentang pertobatan dan pengampunan itu kita tidak sampaikan. Mungkin ada yang terheran-heran selama ini, kenapa tiba-tiba bagian ini ada di dalam liturgi kita? Karena ini memang seharusnya ada. Yang ketiga, sikap rendah hati. Miskin rohani juga terkait erat dengan sikap rendah hati. Lukas 18 ayat 14 mencatatkan perumpamaan Yesus tentang pemungut cukai yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yesus mengatakan bahwa pemungut cukai itu pulang ke rumahnya dengan diperkenankan oleh Allah karena ia mengakui dosanya dan merendahkan diri. Sebaliknya orang Farisi yang merasa benar malah tidak diterima oleh Tuhan. Saudara dan saudara, di dalam Alkitab, di dalam Lukas 14 ayat 14 ada satu cerita ini diceritakan oleh Tuhan Yesus ataupun diberikan satu perumpamaan. Itu berkenaan dengan dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Seorang adalah orang Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi berdiri dan berdoa di dalam hatinya dengan berkata, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang. Bukan perampok, bukan lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh pemungut cukai. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani melihat ke langit, tetapi ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Apakah perlakuan ataupun ritual-ritual keagamaan yang dilakukan oleh orang Farisi tadi itu sama? Dari 10 hukum menjadi 300 dan nanti menjadi 613 hukum. Dan mereka menjalani itu setiap waktu sampai kalau orang Farisi itu dari
daripada 613 yang sudah mereka pelajari. Cara tidur pun ada hukumnya, cara makan pun ada hukumnya, dan mereka menjalani itu dengan perbuatan mereka benar-benar kelihatan suci dan kudus. Itu sebenarnya tidak salah. Sebab itu Tuhan Yesus katakan, jika hidupmu tidak, atau jika imanmu, kehidupan rohanimu tidak melebihi orang Farisi ini, maka Anda itu akan dibinasakan. Firman Tuhan adalah perkara seperti itu. Lalu ketika orang Farisi ini berdoa, yang mengatakan apa yang dia sudah katakan itu, dan itu benar dia lakukan, apakah itu salah? Tidak salah. Benar akan dia lakukan. Tetapi pemungut cukai itu adalah seorang yang berdosa, yang memungut cukai melebihi daripada apa yang sudah ditetapkan oleh kerajaan Romawi ketika itu. Dia merasa tahu bahwa dia adalah orang berdosa, dia melakukan banyak kesilapan. Sebab itu dia tidak berani melihat ke atas, dan dia tahu dia orang berdosa, dan dia hanya melakukan atau memukul diri. Maksudnya memukul diri sendiri, mengekspresikan kekecewaannya pada dirinya, kekesalannya pada dirinya, dan memohon pengampunan daripada. Lalu Yesus mengatakan, kalau kita perhatikan, Yesus kemudian berkata bahwa pemungut cukai itulah yang pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan, bukan orang Farisi. Karena barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Tidak orang dengar tuh orang Farisi berdiri berdoa tadi. Orang pemungut cukai pun tidak dengar, tetapi Allah mendengar. Nah, sebab itu di dalam doa kita sehari-hari, jangan pernah kita meninggikan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, saya sudah memberikan persepuluhan saya kepadamu, dan Engkau tidak memberkati saya. Ini adalah ucapan sombong, seperti apa yang Ibu Presi lakukan. Tuhan, setiap minggu saya memberikan banyak persembahan buat gereja, buat pembangunan gerejamu. Itu juga adalah ucapan-ucapan doa yang meninggikan diri. Kalau Tuhan mengizinkan Anda diberkati, Anda tidak akan memiliki apa-apa. Sebab itu Alkitab mengajarkan kita supaya menjadi orang seperti pemungut cukai, merendahkan diri. Pemungut cukai merendahkan diri, menganggap kita ini bukan siapa-siapa. Kita harus menganggap kita ini bukan siapa-siapa. Kalau Tuhan tidak mengizinkan kita diberkati, jangan pernah mengatakan Anda jadi orang kaya karena kekuatan Anda. Nah, di dalam teologi ada dua doktrin yang diajarkan. Yang pertama itu anugerah umum dan anugerah khusus, supaya kamu boleh menamakan. Anugerah umum adalah anugerah yang diberikan kepada semua orang, sama ada orang percaya ataupun tidak percaya. Baik dari segi kesehatan, baik dari segi diberkati dalam pekerjaan ataupun dalam perniagaan ataupun apa juga bidang, itu adalah anugerah umum. Tetapi anugerah khusus diberikan khusus kepada umat pilihan Tuhan yang boleh mengenal siapa dia Allah, siapa Yesus Kristus, yang di dalam hatinya dapat mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang dapat mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, turun ke dunia, mati di kayu salib, menebus kita dari segala dosa kita, pada hari ketiga bangkit daripada kematian, dan nanti naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Sebab itu di dalam liturgi kita adanya pengakuan iman rasuli. Nah, saya ingin membawa kita sedikit mengimbau kembali apa yang sudah kita pelajari dalam pengakuan iman rasuli atau credo. Pengakuan iman rasul ini diwujudkan oleh para rasul dan disempurnakan nanti oleh bapak-bapak gereja, karena ketika pengakuan iman rasul ini dirumuskan sebagai satu pengakuan iman yang betul-betul, yang sungguh-sungguh, yang merumuskan tentang iman orang Kristen di dalam Alkitab itu, karena adanya ajaran-ajaran sesat yang coba merusakkan ajaran Kristen bersama. Maka adanya pengakuan iman rasul. Kalau orang tidak mau menganggap
pengakuan iman rasuli adalah suatu bagian daripada gereja ataupun sebagai bagian daripada Alkitab, orang itu adalah orang-orang yang dibawa pemikiran Arianisme yang tidak menganggap Allah itu sebagai Maha Kuasa. Di dalam pengakuan iman rasuli ada yang dikatakan, aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya tidak mau ini ada di dalam liturgi atau dalam ibadah minggu kita, maka orang itu tidak mempercayai Allah kita adalah yang Maha Kuasa. Ini bukan dimiliki oleh satu-satu gereja, tetapi ini dalam pengajaran Alkitab. Nah, di dalam pengajaran ini menunjukkan perbedaan antara orang yang sombong secara rohani dan orang yang miskin rohani. Orang Farisi sombong dengan kebaikan dan ketaatannya kepada hukum, sedangkan pemungut cukai menyadari dosa dan ketidaklayakannya di hadapan Tuhan. Pemungut cukai ini menunjukkan kerendahan hati dan ketergantungan penuh kepada belas kasihan Tuhan yang merupakan ciri utama daripada miskin rohani. Amen. Jadi pertanyaan itu ditujukan kepada kita. Apakah kita orang Farisi ataupun apakah kita seorang Farisi atau seorang pemungut cukai? Nah, itu dipertanyakan kepada kita. Mari kita menjawab di dalam hati kita, di dalam doa kita. Yang kedua, poin besar tentang kerendahan hati. Orang yang miskin secara rohani memiliki sikap kerendahan hati dan ketergantungan kepada Tuhan. Mereka tidak mengandalkan kekuatan atau kemampuan mereka sendiri, tetapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kerendahan hati dalam konteks Alkitab berarti memiliki sikap rendah diri dan tidak mementingkan diri sendiri. Dalam Kolose 3 ayat 12 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, sekali lagi saya ulangi, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ini menunjukkan bahwa kerendahan hati adalah bagian dari karakter yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya ataupun setiap umat pilihan. Kerendahan hati. Kerendahan hati bukan berbicara tentang kita, iman kita dihina, kita tetap mendiamkan saja. Ajaran Alkitab dihina, kita tetap mendiamkan saja. Itu bukan bermaksud kerendahan hati. Jika iman diserang, Anda perlu mempertanggungjawabkannya. Dengan cara apa? Menjawab setiap serangan itu berdasarkan Alkitab. Jangan menjawab berdasarkan di luar Alkitab. Ketika kita menjawab serangan tersebut berdasarkan logik pikiran kita, maka kita sudah tidak bergantung kepada Tuhan. Maka kita sudah membina satu pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Tapi kita kembali kepada Alkitab, menjelaskan orang yang menyerang iman kita. Bukan bermakna kerendahan hati, orang hina kita, biar aja kita merendahkan. Itu salah. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Alkitab mengajarkan kalau hitam katakan hitam, kalau putih katakan putih. Kalau iya katakan iya, dan kalau tidak katakan tidak. Ketika Yesus memberitakan Injil di Israel, apakah dia tidak pernah berdebat dengan orang Farisi? Apakah ketika orang Farisi memperlekehkan ajaran Tuhan, Yesus bilang, saya memiliki kerendahan hati, biarkan mereka? Tidak. Dia berdebat dengan mereka, menjelaskan ayat firman itu dengan sejelas-jelasnya. Apakah orang Kristen dilarang untuk memperjelaskan atau berdebat tentang iman? Tidak. Kita berdebat sesuai dengan apa yang Alkitab sudah ajarkan. Jangan kita memperdebatkan apa yang di luar Alkitab. Tetapi di dalam membahaskan ataupun
mempertahankan iman kita, kita memiliki kelembutan. Gaya bahasa itu haruslah gaya bahasa yang lemah lembut. Kalau mereka menghina kita, kita jangan menghina, tetapi kita memperjelaskan. Disitulah akan kelihatan kelemah lembutan dan kerendahan hati kita. 2.1. Kemudian teladan Yesus. Yesus Kristus adalah teladan utama dalam kerendahan hati. Dalam Matius 11 ayat 9 dia berkata, "Pikulah kuku atasmu dan belajarlah dariku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan engkau akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu." Pikulah kuku. Apakah kuk tersebut? Kuk itu adalah tentang ajaran Kristus yang bertentangan dengan kehendak dunia. Dunia dengan surga itu memiliki pandangan yang berbeda. Ketika Tuhan bilang pikulah kuku, mencari umatnya harus sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Kita menjadi semakin hari menjadi serupa dengan Kristus. Memang sangat sukar untuk memikul kuk tersebut. Tetapi belajarlah daripada aku, kata Yesus. Belajarlah daripada aku. Maksudnya kita belajar memegang tangan Tuhan. Sebab Yesus katakan, aku lemah lembut dan rendah hati, dan engkau akan mendapat kelegaan bagi jiwa. Ketika kita memegang tangan Tuhan, kita akan dapat merasakan kelegaan. Yang seterusnya, pentingnya kerendahan hati. Kenapa pentingnya kerendahan hati? Kerendahan hati memiliki banyak manfaat dalam kehidupan orang Kristen. Mendapatkan kasih karunia Tuhan, seperti yang dikatakan Amsal 3 ayat 14 menyatakan, ia menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ini menunjukkan bahwa Allah memberikan kasih karunia kepada mereka yang merendahkan diri. Allah memberikan kasih karunia kepada orang yang merendahkan diri. Yang congkak hati itu akan dilawan oleh Allah sendiri. Jadi ketika kita sudah memiliki kerendahan hati, kita juga akan mewarisi kerajaan surga. Kita akan juga ataupun dapat mewarisi kerajaan surga. Dalam Matius 5 ayat 5 Yesus berjanji bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi ini. Ini menunjukkan bahwa kerendahan hati membawa berkat dari Tuhan. Kemudian bagaimana kita boleh memiliki kerendahan hati? Kenapa pentingnya kerendahan hati itu? Mazmur 25 ayat 9 menjelaskan begini. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukumnya dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ini menunjukkan bahwa sikap rendah hati membuka jalan bagi bimbingan dan pengajaran dari Tuhan. Kita adalah umat yang dianugerahi memiliki Roh Kudus. Amin. Kita diberikan anugerah Roh Kudus. Roh Kudus adalah pembimbing kita di dalam menjalani hidup di dunia ini sebagai orang percaya. Tapi ada orang yang mengatakan, tidak perlu belajar teologi, saya belajar sendiri, Roh Kudus akan membimbing saya. Itu adalah sesuatu yang salah. Dan itu banyak kelihatan ada kawan-kawan yang seperti itu mengatakan. Mereka menganggap orang yang belajar teologi itu adalah orang yang itu bukan hikmat daripada Tuhan, tetapi sebenarnya dia sedang dimanipulasi. Dia pemikirannya dimanipulasikan oleh iblis. Kenapa? Karena bagi dia harus belajar daripada Roh Kudus. Tapi betul kan dia belajar dari Roh Kudus? Kalau dia menganggap orang yang belajar teologi itu bukan belajar daripada Roh Kudus, tidak diberkati atau tidak dipimpin oleh Roh Kudus, sebuah universiti itu apakah tidak ada Roh Kudus di situ? Nah,
Sebab itu kita boleh melihat orang yang menganggap dirinya boleh berbicara terus dengan Roh Kudus, dan orang yang benar-benar sujud di hadapan Tuhan, kita akan dapat lihat pengajaran-pengajaran daripada gereja tersebut. 2.3, menghindari kesombongan. Pentingnya kerendahan hati supaya kita dapat menghindari kesombongan. Kerendahan hati juga membantu kita untuk menghindari kesombongan dan ambisi egois, ataupun keinginan untuk menjadi egois. Filipi 2 ayat 3 mengingatkan kita untuk tidak melakukan sesuatu kerana kepentingan diri sendiri, tetapi dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik dari diri sendiri. Ada contoh, ada tokoh Alkitab yang boleh kita pelajari, yaitu Musa. Musa adalah contoh daripada tokoh Alkitab yang terkenal atas kerendahan hatinya, sehingga Allah mengatakan Musa adalah orang yang lembut hatinya, paling lembut hatinya di dunia. Nah, di dalam Bilangan 12 ayat 3 disebutkan begini, Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada semua orang yang ada di muka bumi. Kerendahan hati Musa membuatnya menjadi pemimpin yang efektif dan dihormati oleh bangsanya. Jadi pentingnya kerendahan hati, karena ketika kita memiliki kerendahan hati, orang akan segan dengan kita, orang akan percaya dengan apa yang kita katakan. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki kerendahan hati di dalam. Yang ketiga, kerajaan surga. Oke, janji untuk orang yang miskin secara rohani adalah bahwa mereka akan memiliki kerajaan surga. Di dalam ayat firman Tuhan tadi, diberkatilah orang yang miskin kerohanian karena mereka akan punya kerajaan surga. Jadi janji untuk orang yang miskin secara rohani adalah bahwa mereka akan memiliki kerajaan surga. Apa yang dimaksudkan dengan miskin kerohanian? Mari saya mau bawa sedikit kita untuk lihat. Tadi saya sudah katakan, miskin rohani bukan berarti orang yang tidak tahu apa-apa tentang kerohanian. Jadi orang yang tidak ada Yesus, maka dialah orang yang selamat, yang miskin rohani itu. Definisi daripada miskin rohani menurut Alkitab adalah orang yang bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Yang menganggap diri kita ini adalah orang yang bukan yang menganggap, yang tahu bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, yang harus sentiasa memandang wajah Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Itu yang dikatakan miskin rohani. Jadi ini bermakna mereka akan menerima berkat dan warisan kekal dalam kerajaan Tuhan yang meliputi kedamaian, kebahagiaan, dan hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi kerajaan surga bukan hanya tentang masa depan, tetapi ia juga berbicara tentang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Ketika Yesus hadir di bumi, dia membawa kerajaan surga bersamanya. Dalam Matius 12 ayat 28 Yesus berkata begini, jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ini menunjukkan bahwa kerja surga sudah hadir dan aktif di dalam kehidupan orang percaya. Ketika kita hidup di dalam dosa, belum mengenal Kristus, hidup kita ini dikelilingi oleh siapa? Oleh iblis, oleh dunia. Tapi ketika Tuhan mengusir semua kuasa jahat dari hidup kita, maka kerajaan surga sudah ada di dalam kehidupan kita. Amin. Jangan menganggap ketika Bapak David mengusir setan di sana telah baru ada kerjaan Allah. Tidak. Ketika kita sudah mengenal Tuhan dan iblis tidak dapat menguasai hidup kita, disitulah kerajaan surga sudah hadir. Nah, ada panjang sedikit firman Tuhan. 3.1. Ada beberapa ciri-ciri atau karakteristik kerajaan surga.
Siapapun yang melakukan kehendak Allah dapat menjadi bagian dari kerajaan surga. Ya? Matius 7 ayat 21 menegaskan bahwa bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Di dalam gereja banyak orang yang mengatakan, aku adalah orang Kristen, aku adalah orang percaya, aku boleh memanggil nama Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan bilang, bukan semua orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Kalau kita mau melihat daripada ayat 20, kita akan dapat satu gambaran. Kita akan nampak lebih jelas lagi. Nah, itu kerja rumah kamu untuk baca Matius 7 ayat 20 sampai seterusnya, supaya kamu melihat gambaran apa maksud daripada konteks ayat Alkitab di sini. Nah, di dalam Matius 5 ayat 3-10 Yesus mengatakan, berkat bagi mereka yang miskin dalam roh dan yang dianiaya karena kebenaran, menekankan bahwa mereka akan memiliki bagian dalam kerajaan di surga. Di dalam ayat firman Tuhan kita baca sebentar. Jadi memasuki kerajaan surga itu memerlukan pertobatan dan kelahiran baru. Saya ulang kembali, di dalam liturgi kita berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa dikatakan supaya kita dilahirkan baru. Dia bilang sini, memasuki kerajaan surga memerlukan pertobatan. Kalau kabar baik tentang pertobatan itu tidak disampaikan, saya akan dan kelahiran baru. Kalau kita tidak pernah bertobat, bagaimana kita boleh lahir baru? Bagaimana kita boleh lahir baru? Tidak mungkin. Dalam Yohanes 3 ayat 5-7, Yesus menjelaskan bahwa kecuali seseorang dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini menunjukkan pentingnya transformasi rohani bagi setiap individu. Kecuali seseorang dilahirkan dari air dan roh, kecuali ia tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Ini menunjukkan pentingnya transformasi kerohanian ataupun spiritual setiap individu. Jadi kerajaan surga bertujuan untuk membawa kebenaran, damai sejahtera dan sukacita melalui Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Ini mencakup penginjilan dan penyebaran kasih Allah kepada semua bangsa. Dalam Matius 28 ayat 11-20 kita juga dapat melihat di mana Tuhan memerintahkan kepada murid-muridnya untuk memerintahkan Injil ke seluruh dunia sebagai bahagian dari misi kerajaan Allah. Apakah hanya kepada murid-murid Yesus ketika itu para rasul? Tidak. Matius 28 ayat 19-20 itu juga berbicara kepada kita yang sudah menjadi murid-murid Tuhan. Kita bukan rasul, tapi kita murid-murid Tuhan. Dan tugas kita juga untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Di dalam keluarga kita pertama-tama, kemudian kita punya kawan-kawan dan orang-orang di luar sana. Jadi kerajaan surga memiliki dimensi eskatologis. Apa itu eskatologis? Yaitu tentang akhir zaman, yaitu harapan akan pemulihan penuh ketika Kristus kembali. Di dalam Wahyu 21 ayat 1-4 menggambarkan visi akhir dari kerajaan surga, di mana tidak ada lagi kesedihan atau kematian dan Allah akan tinggal bersama umatnya. Ayat firman Tuhan mengatakan begini, lihatlah bait suci Tuhan ada bersama manusia. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, sebagai kesimpulan, kerendahan hati dan kebergantungan kepada Tuhan adalah dua konsep yang saling terkait dan sangat penting dalam kehidupan seseorang. Saya ulangi sekali lagi, kerendahan hati dan kebergantungan kepada Tuhan adalah dua konsep yang saling terkait dan sangat penting dalam kehidupan seorang Kristen. Jadi kerendahan hati mencerminkan sikap pengakuan akan keterbatasan diri dan kebutuhan atau keperluan akan bimbingan serta anugerah Allah. Dalam Matius 11 ayat 9 Yesus mengajak kita untuk belajar darinya yang lemah lembut dan rendah hati. Ini menunjukkan bahwa kerendahan hati adalah jalan menuju ketenangan. Jadi sementara itu
Kebergantungan kepada Tuhan adalah pengakuan bahwa tanpanya kita tidak dapat melakukan apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Kebergantungan ini melibatkan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, mempercayakan segala aspek hidup kita kepadanya, seperti yang dinyatakan dalam Amsal 3 ayat 5 hingga 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, tetapi kita kembali kepada Alkitab. Kesimpulannya, kerendahan hati dan kebergantungan kepada Tuhan adalah fondasi ataupun asas bagi kehidupan spiritual yang sehat. Dengan merendahkan diri dan bergantung sepenuhnya kepada Allah, kita membuka diri untuk menerima kasih karunia-Nya, bimbingannya serta kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Ini adalah sikap yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halim Hamid dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan, kami bersyukur sekali lagi Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pagi ini dan di dalam pembelajaran firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa, dan kami percaya Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk terus memahami setiap maksud daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu dan berkati juga firman-Mu yang akan didengar oleh orang-orang biasa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Amin. Silakan. Shalom, selamat pagi. Syukur di atas firman Tuhan yang telah disampaikan sebentar tadi, bahwa kerendahan hati dan bergantungan kepada Tuhan. Jadi orang yang menyadari ketidakmampuan dan kelemahan mereka di hadapan Tuhan dan mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Jadi marilah kita terus memelihara iman kita, terus bergantung kepada Allah, terus bergantung kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya dibawa kendalian Tuhan. Jadi cukup jelas apa yang telah disampaikan sebentar tadi. Jadi syukur di atas firman Tuhan tersebut. Dan saat ini mari kita berdoa untuk beberapa barang doa dan juga untuk beberapa kali menutup waktu kita ini. Bapak di surga yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, terima kasih ya Tuhan. Ayo bersyukur untuk firman-Mu yang telah disampaikan sebentar tadi ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Engkau terus membimbing kami ya Tuhan, terus memelihara menjaga kami, melindungi kami ya Tuhan Yesus, agar kami tetap bergantung kepada-Mu ya Tuhan Yesus, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami ya Tuhan, karena kami sadar Engkau ya Tuhan kami tidak mempunyai apa-apa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan, menjadi panduan di dalam setiap langkah hidup kami di tahun 2025 ini ya Tuhan. Terima kasih, terpuji dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Sebelum kami kembali, sebelum kami
menutup kebaktian kami pada pagi ini ya Tuhan, dan kembali ke rumah kami masing-masing. Terlebih dahulu ya Tuhan, kami mau berdoa untuk beberapa perkara ya Tuhan Yesus. Dan yang pertama sekali Tuhan, kami mau berdoa bagi Sabah ya Tuhan, dari segi politik, ekonomi dan juga sosial ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus melalui doa-doa anak-anakmu yang percaya kepada Tuhan, biarlah Engkau campur tangan di dalam pemerintahan kerajaan negeri Sabah ya Tuhan Yesus yang ketiga ini Tuhan, yang sedang dilanda oleh berbagai masalah ya Tuhan Yesus, berbagai persoalan di dalam pentadbiran mereka ya Tuhan Yesus. Tetapi kami percaya Tuhan Engkau punya rencana yang tersendiri ya Tuhan dalam hal ini Tuhan Yesus. Dan Tuhan yang mau serahkan kerajaan negeri Sabah dalam tangan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau yang mengatur ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau ya Tuhan Yesus yang campur tangan di dalam hal ini ya Tuhan, agar ya Tuhan Yesus politik ya Tuhan, agar ekonomi ya Tuhan Yesus, agar sosial di dalam negeri kami Sabah Tuhan tetap terpelihara ya Tuhan Yesus. Terima kasih, berpuji dan kemuliaan nama Tuhan. Dan yang kedua Tuhan Yesus, kami tidak lupa untuk terus berdoa bagi penginjilan di negeri Sabah ini ya Tuhan. Kami percaya masih lagi ramai jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau dengan sesungguhnya ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus Engkau pakai orang-orang yang Engkau pilih ya Tuhan Yesus untuk menyampaikan berita kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus, Injil kebenaran kepada mereka ini ya Tuhan Yesus, agar mereka juga Tuhan memperolehi anugerah keselamatan dan karunia ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi Tuhan menyerahkan penginjilan di negeri Sabah ini ke dalam tangan-Mu. Dan yang seterusnya Tuhan, kami tidak lupa untuk terus menyerahkan orang-orang Kristen di seluruh Sabah, di seluruh Malaysia ya Tuhan Yesus ke dalam tangan Tuhan, agar tetap kuat ya Tuhan berpegang kepada firman-Mu ya Tuhan Yesus, agar ya Tuhan tidak dapat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat yang berada di sekeliling kami ya Tuhan Yesus, agar tetap kuat ya Tuhan Yesus di dalam iman ya Tuhan, mengerjakan iman dengan sesungguhnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berpuji dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan yang seterusnya Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan jiwa-jiwa baru ya Tuhan Yesus ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang menjangkau jiwa-jiwa baru ini ya Tuhan, agar ya Tuhan Yesus mereka juga diberikan hikmat ya Tuhan untuk menerima, diberikan anugerah keselamatan ya Tuhan Yesus daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, berpuji dan kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir, kami jangan lupa untuk menyerahkan orang-orang yang sedang sakit ketika ini dan juga mereka yang sedang menghadapi pergumulan ya Tuhan Yesus. Kami mau serahkan mereka dalam tangan-Mu, biarlah rencana dan kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang menyembuhkan mereka ya Tuhan, biarlah Engkau yang membebaskan mereka daripada bebanan hidup ya Tuhan Yesus, agar mereka ya Tuhan Yesus terlepas daripada semuanya itu dan dikuatkan, disembuhkan ya Tuhan Yesus, dan tetap dipelihara. Biarlah semuanya itu terjadi di melalui kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami juga tidak lupa untuk menyerahkan kami semua yang datang pada hari ini ya Tuhan Yesus, begitu juga dengan mereka yang tidak sempat hadir pada hari ini ya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau terus memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan untuk melalui kehidupan kami pada tahun 2025 ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus begitu banyak sekali yang akan kami hadapi di hadapan ya Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan semuanya itu berada di bawah kendalian ya Tuhan Yesus. Terima kasih, terpuji dan kemuliaan nama Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri kebaktian kami pada pagi ini Tuhan, terlebih dahulu Tuhan, kami mau berserah pada Tuhan, biarlah berkat-Mu ya Tuhan Yesus berkelimpahan atas anak-anak-Mu yang hadir pada hari ini, begitu juga mereka yang tidak sempat hadir ya Tuhan. Biarlah damai sukacita-Mu yang senantiasa mengalir di dalam kehidupan keluarga kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus sukacita-Mu ya Tuhan Yesus sentiasa ada di dalam keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji dan kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar nanti Tuhan Yesus kami akan keluar dari tempat ini dan mau serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang menjaga dan melindungi perjalanan kami ya Tuhan Yesus, agar kami selamat sampai ke destinasi kami masing-masing Tuhan. Apapun aktiviti yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, begitu juga dengan sepanjang di hadapan Tuhan, kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu.
Tuhan, semuanya itu terjadi menurut kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, terpuji dan termulia dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus kami selalu mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih. Jalan.